Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ada di manapun Anda berada, alhamdulillah hari ini di hari Ahad, hari Minggu yang cerah ini, hari ini kita akan melakukan edukasi online bersama Sales HNI bersama saya Fanawi. Di hari ini materi adalah strategi jodoh bersama HNI. Terus sekalian, hari ini sudah 2 pekan dari pertama diberlakukannya social distancing, dan alhamdulillah hari ini saya berada di rumah. Di belakang ada stok produk yang di rumah, ini di ruang tamu posisinya Bapak sekalian. Seperti kemarin sudah diberikan edukasi sebelumnya. Yang pertama dengan presiden sel kita, yaitu Bapak Wisnu Wijaya Adiputra, tentang paradigma network leader, dan setelah itu ada Pak Basit Sugianto dengan ada materinya, lalu ada Pak Faisal, ada Pak Ari Mariadi, dan kemarin ada Pak Faisal Medlar. Hari Jumat, Sabtunya ada Pak Ari Mariadi dengan konsep cakepnya. Baik sekalian, yang pertama kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalian, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allah Akbar. Nah sekalian, mungkin Bapak sekalian yang belum kenal dengan saya, pengenal dengan bangga, nama saya Fatnawi, Loyal Crown Executive Director PT HNI, nomor ID 143735. Mungkin Bapak sekalian yang belum kenal dengan saya yang kenal nanti bisa lihat di Facebook saya. Dan sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan berduka cita atas meninggalnya ibu dari Ibu Nurhati Abbas dan Pak Faisal Medlar, merupakan mentor saya di Halalpreneur. Alhamdulillah, mohon maaf belum bisa hadir ke rumah duka karena hari ini memang kita Bapak sekalian diminta untuk di rumah, stay at home. Jadi work from home. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimanapun Anda berada itu work from home ya udah biasa, karena memang kerja ini basicnya adalah rumahan, dari rumah ke rumah. Dan hari ini Bapak sekalian kita akan edukasi strategi jodoh. Apa maksudnya jodoh Bapak sekalian? Apa mungkin bisa gini? Jodoh itu berarti kita nanti jodoh nggak ya sama HNI? Bukan itu maksudnya Bapak sekalian. Jodoh ini singkatan, jadi supaya Bapak sekalian bisa lebih paham dalam memahami konteks bisnis ini. Jadi disingkat dengan namanya jodoh. Jadi Bapak sekalian ada banyak singkatan-singkatan yang akan nanti diedukasi. Ada contoh rumus. Kemarin sudah diberikan. Ada rumus, ada cakep, ada mampu, terus ada apa lagi? Ada mudah dan sebagainya. Banyak singkat-singkatan yang memudahkan hari ini kita untuk sedikit menghafal dan memahami bagaimana berbisnis bersama HNI. Banyak sekali mitra itu, Pak saya kapan suksesnya dan gimana gitu. Jadi Bapak sekalian, ketika hari ini saya mungkin Bapak sekalian paham apa yang mau dilakukan di HNI, maka ketika kepahaman itu menjadikan kita pede bercerita tentang HNI. Ketika kita pede bercerita tentang HNI, lalu setelah kita pede, maka kita akan muncul segala potensi diri kita akan dikeluarkan. Segala potensi diri akan dikeluarkan dan muncullah harapan baru. Wah, saya bisa sukses di ini gitu. Nah, ketika punya harapan baru, potensinya udah keluar, insya Allah punya prestasi. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini luar biasa edukasi yang diberikan oleh sales. Mungkin Bapak sekalian belum tahu apa itu sales. Kalau bahasa saya dulu pernah bekerja di perusahaan otomotif di Jakarta. Sales itu layaknya kayak hari ini serikat pekerja. Nah, kalau sales ini adalah kumpulan para leader HNI, terutama top leader yang hari ini memikir bagaimana kondisi ke depan. Dan salah satu solusi yang diberikan di saat hari ini tidak bisa ngumpul-ngumpul lagi, belum bisa home selling secara offline, kita bikin di fanpage-nya sales, yaitu adalah edukasi online bersama HNI. Dan insya Allah akan rutin diadakan setiap hari jam 10
sampai setengah 11, maksimal jam 11 selesai. Maka pantengin terus di fanspage ini, nanti akan banyak setelah saya leader-leader hebat yang hari ini akan memberikan edukasi kepada Anda. Ini ada Pak Haji Badrul Munir di Tambun, sudah on juga, ada Mbak Eka dari Ambarawa, terus ada Bu Ana ya dari Jember, wah luar biasa, ada Bu Sidar Yatmi, wah ini Wonogiri, mitra saya. Dan sekalian, jadi jodoh, apa itu jodoh? Banyak hari ini bilang, Pak, gimana caranya saya sukses ya ini gitu. Dan sekalian, hari ini saya sendiri sebelumnya gak terlalu paham apa yang harus saya kerjakan ya ini. Maka wajar di awal-awal itu prestasi gak naik-naik. Di 2012, 2013 saat awal mulai bergabung bersama HNI, aktif bersama HNI, saya itu bonus 1 juta, 1,5 juta. Kapan ya saya naik ya? 2 tahun, hampir 3 tahun itu gak naik. Kenapa saya gak naik? Apa yang salah dengan saya? Saya udah bekerja keras, saya udah banting tulang, wah berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, kadang pulang pagi lagi, home sharing sana, home sharing, apa kok nggak sukses ya? Ada apa dengan saya gitu kan? Sedangkan kan teman-teman seangkatan saya udah hebat-hebat, begitulah. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir apa yang kurang di sini. Nah, itulah kemudian hari ini sekarang ada edukasi yang perlu disampaikan. Begitu saya ikut HS home sharing, duduk dengerin. Baik skala home sharing itu dia skalanya adalah rumahan, jadi di rumah-rumah, atau mungkin home sharing yang skalanya di restoran, di hotel, gitu kan, hotel sharing namanya ya. Jadi waktu itu saya bilang, oh begini, ternyata paham. Ketika paham, alhamdulillah bisa menjelaskan kepada kita lebih rinci. Karena ya kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Ya wajar, saya pribadi tidak pernah berbisnis buat kalian. Saya pribadi seumur hidup saya, bisnis saya di HNI. Jadi kalau kata mentor saya Pak Faisal Medlar, gitu kan, yang hari ini mungkin lagi berduka ya. Jadi bapak sekalian, kata Pak Faisal Medlar berkata bahwa di HNI itu kita itu bukan dagang bapak sekalian, kita itu bisnis. Nah, apa sih kata letak bisnis, bedanya bisnis dengan dagang? Kalau bisnis itu yang jalan orangnya. Jadi kalau misalnya bapak sekalian, hari ini bapak sekalian dagang, misalnya contoh yang hari ini bisa di ini online shopping gitu ya. Karena kan nggak boleh kemana, jadi online. Beli dari dari mana gitu kan, terus dikirim kemana, ambil margin gitu. Nah, dagang yang jalan orangnya. Meskipun ada nggak berjalan, tapi kan pakai WA harus japri dan sebagainya. Jalan bisnis berbeda misalnya. Saya kenal dengan tetangga saya di Cicerep, selama di Bogor. Cicerep itu di depan rumah saya tukang bakso. Tukang bakso itu berjualan dari katanya semenjak 25 tahun sampai sekarang. Dari mulai bakso 300 perak sampai hari ini sudah 10.000 rupiah. Bertahun-tahun Bapak sekalian. Jadi yang menarik ya begitu aja. Pagi jam 2, jam 3 beliau ke pasar giling bakso, terus proses jam 9 berangkat, nanti pulang kadang jam sore, kadang jam 7 malam, bahkan sampai jam 2 pagi kadang-kadang. Jadi begitu aja. Tapi saya kenal dengan teman saya di Semarang. Lokasi hari ini saya di Semarang Bapak sekalian. Jadi kalau ada dengar suara hewan-hewan itu, karena sebelah rumah saya ada kebun, masih hutan. Saya ini di pegunungan rumahnya, di ujung kampung, gang sempit. Tapi alhamdulillah omsetnya luar biasa karena bisnis rumahan. Jadi ketika teman saya itu di Semarang, dulunya itu tukang bakso. Sekarang ketika saya makan bakso di tokonya itu saya nggak pernah lihat. Warungnya besar, rumahnya besar. Dan yang beda adalah kenapa tetangga saya di Cicerep itu udah belasan puluhan tahun begitu-begitu aja, sedangkan teman saya yang baru nggak nyampe 10 tahun kok bisa hebat banget, rumahnya bisa besar, punya cabang buat semua. Lalu saya belajar, itulah bedanya antara bisnis dengan dagang. Kalau bisnis itu yang jalan adalah sistem yang berjalan. Jadi kita di HNI itu berbisnis.
Maka kata apa kalau materi pertama kan BOS, Business Opportunity Success Seminar. Jadi kita ikut BOS. Kenapa kayaknya itu jadi pebisnis? Maka kata kuncinya adalah pebisnis, bisnis. Angkat tangannya sekalian, tepuk dia bisnis. Jadi kita itu pebisnis. Jadi kalau bedanya dagang dan bisnis, kalau dagang dia nggak perlu ilmu. Ya udah, ambil contoh saya yang lagi bestseller, ini langka banget, mohon maaf. Ini ada satu diumpetin sama istri buat anak-anak ya, extra food. Jadi belinya 60 jual 80 gitu ya. Jadi kalau bisnis ya extra food habis nggak apa-apa, ada yang lain begitu ya. Jadi Bapak sekalian, hari ini bedanya ada apa? Kita ini kan bisnis saja, berbisnis. Ingat, bisnis. Boleh nggak Pak kalau saya mau jualan? Oh boleh, tapi memang konsep dari networking, saya ulang lagi sedikit materi yang sebelumnya, networking adalah pemakaian harian, kan pribadi. Jadi banyak orang yang pakai. Jadi mau kita mau disuruh di rumah aja, ya memang basicnya di rumah gitu. Ya produk di belakang ini kan produk harian saya. Karena tadi pagi alhamdulillah merutinkan untuk lari pagi, paling enggak ya 3 kilo. Ini baru aja bolak-balik gitu kan. Terus lari pagi, berkeringat, lalu mandi, berjemur di depan rumah gitu kan, kena matahari gitu kan. Lalu konsumsi herba, ada kopi sevel, ada deep squat, dan lain. Maka Bapak sekalian, hari ini selain selain kita hari ini menjaga diri, jadi sama dengan orang atau ketemu orang, pakai masker, pakai hand sanitizer dan sebagainya, kita juga harus menjaga diri dengan herba yang ada di rumah kita. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bisnis, maka kata kunci harus ada sistemnya. Kalau dagang nggak perlu pakai sistem, ya udah beli, jual, dapat untung, selesai kayak gitu. Nah kalau bisnis itu sistem, maka kalau ada sistem yang berjalan, itu kenapa kalau kita melihat banyak perusahaan-perusahaan, saya kerja bertahun-tahun di salah satu perusahaan Astra di Jakarta, itu nggak pernah ketemu yang punya perusahaannya. Tapi pertanyaan adalah yang punya perusahaan ngapain kerjanya? Dia yang paling dapat gede. Makanya kita kalau pengen sukses di HRD Bapak sekalian, perlu belajar sistemnya. Gimana sih Pak cara sistemnya yang benar? Jangan sakar PDW kalau kata orang Jawa. Jadi konsepnya adalah kalau di bisnis itu Bapak sekalian, kita harus tahu ada sistem. Nah, bangun sistem. Dan uniknya adalah Bapak sekalian nggak perlu bangun sistem, nggak perlu nyiapin macam-macam, nggak perlu mikirin produksi, nggak perlu mikir izin, nggak perlu mikirin teknologi, IT, nggak perlu juga mikirin bagaimana nanti manajemennya. Semua dipikirin hal ini. Kita hanya fokus bagaimana penguasaan pasar, rebut dan kuasai pasar gitu loh. Jadi sistemnya harus paham. Nah, hari ini edukasi online kita hari ini membahas salah satu dari materi kita yang banyak sekali, yaitu strategi jodoh. Apa Bapak sekalian strategi jodoh ini? Strategi jodoh inilah pertama adalah J. Nggak nyambung juga sebenarnya kan, JO kan, jadi jantung kan nggak nyambung, apa-apa ya, sambungin aja biar apa. Yang pertama J. Apa itu J? Jantung. Baik, sekarang punya jantung, coba pegang jantungnya, masih berdetak gak? Jangan-jangan jantungnya nggak berdetak lagi gitu. Masih jantung. Coba Bapak sekalian ingat, ketika orang lemah jantung, ketika orang jantungnya masalah, itu kan banyak indikasinya kan. Nanti belajarlah di materi-materi yang selanjutnya. Jadi ketika orang jantungnya bermasalah, maka otomatis orang itu jadi kurang energi. Saya dulu pernah sering ketemu dengan kawan saya yang udah senior di perusahaan. Itu beliau kena sakit jantung, pasang ring 5 ring. Satu ring lumayan sekian ratus juta gitu ya. Itu kalau kan masjid di perusahaan saya itu dia naik ke atas di lantai 6. Itu kasihan banget saya lihat. Sakit jantung. Jadi
orangnya kelihatan lesu, loyo, nggak bergairah, mukanya pucet, kadang udah kaget awal-awal gitu kan. Terus kadang-kadang juga mudah pingsan. Salah satu indikasi jantung lemah kan kalau berjemur mudah pingsan, itu karena salah satu indikasi jantung lemah. Jadi kalau Anda hari ini HNI seperti yang diutarakan tadi, lemes, letih, letoy, nggak semangat, terus pokoknya nggak ada ceria-cerianya, nggak semangatnya gitu loh, itu berarti jantungnya yang lemah. Jadi banyak orang nanya, Pak, kok Bapak semangat banget? Loh, Bapak kalau tahu apa yang saya tahu dari HNI dan Bapak rasakan apa yang saya rasakan di HNI, itu Bapak bisa mengerjakan HNI lebih gila dari saya. Jadi jantungnya yang lesu, loyo. Jadi kalau merasa di sini kok nggak berkembang, semakin hari semakin loyo, semakin nggak bergairah hidup ini, gitu kan? Susah tidur dan sebagainya, bonus begitu aja. Coba cek jantungnya. Nah, apa Bapak sekalian jantung di HNI Bapak sekalian? Jantung di HNI adalah support system. Support system HNI itu udah proven Bapak sekalian. Sangat proven. Hari ini kita di social distancing ini kita dituntut untuk bagaimana bisa online, home sharing online, page online. Tapi saya belajar dulu dengan Bang Zen. Kalau di Facebooknya namanya Zen Ikhlas, Raja Closing gitu ya. Itu beliau di Samba sana itu jauhnya luar biasa. Saya pernah ke sana itu isi di grupnya Bang Zen tahun 2014 sebelum berangkat ke Spanyol waktu itu dengan Pak Rafiq. Jadi terbang dari Jakarta turun di Pontianak. Di Pontianak naik lewat darat 6 jam. Lewat dari 6 jam itu Bang Zen cerita, saya Pak masih 2 jam lagi ke rumahnya. Masya Allah jauh banget. Dan itu kan ada di Ketapang. Dia cerita, Pak, mitra saya itu jauh-jauh Pak, jauh-jauh. Jadi kadang antar pulau. Jadi kalau suruh home sharing, ngumpul karena kan jantungnya bisnis support system dan intinya support system adalah home sharing. Berarti kan harus sering ngumpul. Nah kalau sering ngumpul Pak, berapa ongkosnya? Udah jauh-jauh Pak. Gimana? Ya saya bikin pakai online, pakai WA, pakai Facebook. Jadi hari ini sebenarnya Bapak sekalian, online begini sudah sangat masif. Udah tahunan yang lalu gitu kan, dan hari ini kita mulai coba masifkan untuk semua orang untuk bisa online. Jadi sekalian, jantungnya bisnisnya support system, dan support system ini sangat cakep, yang terbukti bisa membuat orang melipatkan penghasilannya, melipatkan orang jadi miliarder baru di hari ini, jutaan baru di hari ini. Sebut saja hari ini kita belajar, saya banyak belajar dengan banyak orang. Ini salah satu sahabat guru yang luar biasa, saya sebut Pak Puja Iman gitu kan. Pak Puja Iman yang tinggalnya beliau di Pontianak 4 tahun yang lalu beliau adalah masih pekerjaan sebagai penjual es di pinggir jalan. Ada fotonya kan di Facebook, cari aja di Facebook. Orang tuh penjual es Bapak sekalian. Mohon maaf, saya tidak merendahkan pekerjaannya. Tapi Bapak sekalian, tukang es hari ini bisa luar biasa bersama HNI. Omset BC-nya aja di rumah, ini rahasia ya, mohon maaf nih karena ini live juga, omset sampai 2 miliar. Bayangkan coba. Nah, itu beliau aktif lagi setelah lama tertidur itu 3 tahun kemudian, itu jadi luar biasa. Ketika ada acara apapun di HNI itu beliau naik jadi di panggung. Kalau orang hebat di HNI jadi hebat biasa. Anda mungkin kaya, punya perusahaan, terus punya materi banyak, terus koleganya banyak, sahabatnya banyak, sukses ya ini biasa. Tapi ketika seperti selain Pak Puja Iman, tukang es, ada dulu Bentor di Manado, namanya Pak Kabukari lah gitu. Itu beliau juga sukses jadi LED. Lalu ada juga Pak Asep Pradjanika, Opel LED, tukang cukur, dan sekarang masih nyukur. Saya kadang-kadang pengen cukur sama Pak Asep itu kan, biar rasanya cukur sama LED gitu ya. Jadi support sistem HNI itu sudah terbukti sama sekali. Jadi menunggu bukti-bukti selanjutnya. Pertanyaannya, kenapa hari ini Anda, mohon maaf sekali kalau Anda tersinggung ya, kenapa hari ini Anda belum jadi LED?
Padahal mulainya mungkin lebih hebat daripada kau pun. Mungkin Anda udah punya mobil, sudah punya pekerjaan, sudah punya kawan yang banyak, ahli IT dan sebagainya. Kenapa? Mungkin bisa jadi kalian belum menjalankan support system HNI secara benar. Dan intinya support system adalah ngumpul atau HS, home sharing. Bukan hotel sharing, bukan restoran sharing gitu loh. Jadi semua orang punya rumah. Bahkan kadang-kadang saya sendiri kalau home sharing sekalian itu tidak hanya di rumah. Kadang di pom bensin gitu kan, karena belum bisa ketemu, bisa pom bensin, janjian kita ngobrol di pom bensin ya. Jadi minggir di pom bensin gitu kan, ngobrol sejam, itu home sharing sekalian. Nah, home sharing ini sesuatu support yang sangat murah sekali, mudah banget. Semua orang punya rumah dan basic kita karena bisa rumahan. Jadi kalau home sharing itu tinggal gelar tikar. Bahkan saya pernah ada home sharing di rumah. Lalu istri saya bilang gini, ya masa nanti ada tamu banyak kok, nggak nyiapin makanan enak-enak, masakin apa gitu. Ingat kata kunci HNI, kita ini bisnis jaringan, bisnis networking. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, yang bisa segera ditiru. Kita bisa ngerjain tapi pertanyaannya kalau kita masak, mau ngerjain macam-macam yang enak-enak gitu, bisa aja gitu. Tapi pertanyaannya adalah nanti kalau kita datang gimana? Nanti kalau berarti kalau saya mau ada home sharing, berarti harus masak, harus ini harus itu. Waduh, jadi beban kan? Lalu gimana ya? Ya sudah, kita sediain aja apa adanya. Kalau mau ada air putih begitu. Kalau mau jadi snack ya keripik yang mungkin bisa ditiru segera. Jadi kalau hari ini kita ngerjain sesuatu yang hebat-hebat dan susah ditiru, kan repot juga. Kan konsep kerja kita duplikasi sekalian. Jadi kita ini sekalian itu adalah kita ini kan kerja bisnis jaringan, bisnis jejaring, networking. Jadi harus banyak bisa niru orang. Nah kalau kita selalu banget, maka home sharing ketika kita coba gelar tikar, kadang kita juga di rumah, kadang rumah petakan, nggak masalah. Lalu bisa lihat, banyak yang ngomong gini, Pak, gimana Pak, saya ada home sharing nggak ada yang datang Pak. Kemarin udah dibahas sama Pak Esa kan, saya ulang lagi bahwa kalau home sharing itu sekalian ngundangnya di awal-awal untuk ada baru mulai, mungkin manajer belum punya tim atau manajer yang baru mulai merintis bisnis ini gitu kan. Sekelas saya saja sekalian ngundang home sharing di sini itu ada beberapa kali gak ada yang datang. Ya kan 1 atau 2 gitu kan. Di awal saya home sharing di rumah mitra saya di Cibinong mungkin kan gitu. Itu yang datang cuma saya, mitra saya, satu orang, kadang saya, mitra saya, terus suaminya, nggak masalah. Kenapa? Karena home sharing itu komitmen. Kata Bu Oni, home sharing tetap dilakukan meskipun yang datang kucing. Jadi kalau sudah mengagendakan waktu 2 jam dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 11 atau jam 8 sampai jam 12 untuk home sharing, ketika Anda mengadakan home sharing ternyata nggak ada yang hadir, nggak boleh cancel, tetap harus jalan. Terus gimana Pak? Nah, jangan terus marah-marah, Bapak Ibu udah saya sediain makanan nggak berdatang gitu. Nah, terus makanannya gimana Pak ya? Kalau udah bikin makanan, sudah kita sedekahkan ke kanan kiri gitu kan. Lalu kita japri di grup atau WA di grup. Alhamdulillah Bapak sekalian, karena mungkin Bapak sekalian sedang sibuk, mungkin Bapak Ibu sekalian belum bisa hadir. Alhamdulillah hari ini saya sudah agendakan 2 jam untuk home sharing, jadi Bapak sekalian bisa coaching online bersama saya. Seperti itu. Jangan terus ketika home sharing gak ada yang hadir, malah nyuci mobil. Wah, saya nyuci aja deh gitu. Wah, saya ini aja, nggak bisa Bu. Dan saya kalau misalnya sudah mengagendakan home sharing, jadwal home sharing, saya tepatin. Dan saya belajar disiplin Bapak sekalian. Kenapa? Karena kata kunci di sini adalah Anda punya skill yang hebat, Anda punya knowledge yang tinggi. Itu percuma kalau attitude-nya 0. Penentu kesuksesan kita kan attitude, sikap kita gitu loh. Sikap kita dalam
menjalankan bisnis ini. Sikap kita dalam menghargai bisnis ini, bahwa ini bisnis saya, ini bisnis besar. Coba sekalian yang di rumah sana ikuti kata saya, ini bisnis saya, ini bisnis besar. Sebesar apa Bapak sekalian? Wah, besar banget lah. Mungkin kalau hari ini Anda ketemu dengan banyak leader-leader ini seperti Pak Wisnu, Pak Firly, itu bisnisnya udah besar-besar banget. Nah, maka ketika kita punya attitude yang sikap yang baik begitu kan. Saya sering dibilang sama mentor, Pak Firly bilang begini, pokoknya kita Pak jangan sampai meng-cancel acara sama mitra kecuali mitra sendiri yang minta di-cancel. Jadi di awal-awal gitu kan, saya itu gila home sharing. Ketika tahu bahwa bisnis ini jangkingnya home sharing, di awal-awal saya waktu pas pengen jadi LED waktu itu di tahun 2014an awal gitu, saya bisa home sharing sampai 4 kali udah sekalian, bahkan sampai 5 kali. Pagi siang sore. Maka lama ya wajar membesar. Kan kerja kita kan mau ngomong cerita. Home sharing kan duduk ngobrol gitu kan, terus banyak dikasih makan macam-macam lah, wajar lah gitu. Satu rumah paling nggak minum 1 kopi sevel. Lah kalau 4 rumah 5 rumah, maka banyak Bapak sekalian hari ini terus perut mulai besar. Jangan tiru ya, tapi alhamdulillah banyak yang istiqomah kok. Pak Dwi Medi istiqomah, Pak Broto istiqomah badannya ya. Dalam alhamdulillah hari ini Bapak sekalian, jadi penting support system itu intinya home sharing, ngumpul. Sekelas kami para Loyal Executive Director itu juga ada home sharingnya loh. Jangan salah, ada. Kenapa? Karena ya penting ngumpul. Anda kalau jarang ngumpul, nanti pikiran banyak negatif loh. Jadi ditolak sama orang, saya ditolak. Ada yang sudah jadi stokis, ada jadi manajer nggak aktif. Ada yang marah-marah karena minum produk ini nggak ada kasihan dan sebagainya, sedih gitu kan. Tapi ketika ada datang ngumpul aja, ketemu teman gitu kan, terus teman cerita, saya kemarin itu habis ada orang stokis malah balik stokis ke saya gitu. Itu terjadi, ternyata ada orang lebih parah dari saya. Jadi ada kayak gitu. Bisa jadi kan gini, saya nggak mau ngumpul lah, paling materi itu aja. Paling saya paling ya isinya itu aja, ngisi itu aja. Loh Bu, Pak, kita ini kan kadang keterbatasan penyerapan otak kita. Kadang dia kasih tahu sekali belum masuk, 2 kali, 3 kali. Nggak apa-apa meskipun hari ini kita home sharing itu materi itu aja, nggak masalah. Jadi kalau hari ini jantungnya lemah, itu karena tidak berjalan sesuai support system. Dan support system itu intinya adalah home sharing. Berarti lemah home sharingnya. Jadi ketika hari ini sekalian itu nggak pernah datang home sharing dan tidak ngadain home sharing. Jadi kalau sesuai dengan kerja cakep, HS itu 1 kali sepekan ke setiap jalur dan 1 kali home sharing ke mentor setiap pekan. Catat. Jika Anda membangun 12 jalur menjadi platinum seperti Pak Firly, amin. Saya doakan yang nulis amin di komen segera bisa platinum minimal 2021 bareng-bareng saya ya. Saya sih targetnya 2020. Doakan ya, semoga kita semua bisa jadi platinum HNI. Ingat kata Pak saya kemarin, jadi platinum bukan tujuan, tapi jadi platinum alat untuk mencapai tujuan. Jadi sekalian bikin home sharing gitu. Jadi home sharing itu apa sih Pak isinya? Nah, kalau secara umum home sharing itu apa yang kita tahu kasih tahu. Apa yang kita tahu kasih tahu. Nah, karena ini bisnis saya, maka nggak usah nunggu mentor ada home sharing. Misalnya buat tim kita nih, buat tim saya, biar tim Anda semua, mungkin baru manajer, anggota biasa. Pak, mentor saya jauh Pak, saya di Semarang, mentor saya di Riau. Saya kalau mengundang mentor saya untuk home sharing, nggak akan datang Pak, jauh banget. Nah, ketika Bapak sekalian hari ini
Anda merasa mentornya jauh, ketika mudah mentor juga belum tentu bisa hadir, maka kata kunci adalah kunci dan mindsetnya bahwa ini bisnis saya yang mau sukses, dan pokoknya ini bisa saya berproses, maka saya bikin saya segera mungkin, meskipun kadang terbata-bata. Kata Pak Ali Mardhani kemarin, Pak saya nggak berani ngomong Pak, nggak apa-apa, mulai saja. Saya dulu pernah bikin home sharing Bapak sekalian, pakai whiteboard, bukan pakai infocus. Kenapa? Bisa aja pakai infocus proyektor, tapi bisa kali tiru. Dia pakai whiteboard, beli 30.000, dapat spidol, dapat penghapus. Saking groginya pertama-tama ngasih home sharing itu, ini penghapus nih. Penghapus kan ini muka ini yang buat menghapus kan ini, yang ini. Misalnya gitu ya. Nah saya pegang begini. Nah, begitu ini kan hitam. Karena berkeringat, panas, ngelap. Wah jadi semua hitam semua. Semua udah ketawa semua. Ya saya jadi, ya nggak apa-apa. Ya kan semua proses gitu loh. Nggak semua ujuk-ujuk bisa begitu. Saya bisa ngomong begini tanpa titik koma karena udah biasa tiap hari. Jadi artinya Bapak sekalian, mulai saja home sharing. Apa yang saya mau kasih tahu Pak? Home sharing, ya udah ngomong aja apa yang Anda tahu tentang HNI. Makanya kenapa Bapak sekalian perlu home sharing sama mentor. Supaya apa? Supaya masuk materi baru. Jadi Bapak sekalian, hari kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Saya ngomong begini, sebelumnya saya belajar dulu tadi 1 jam. 1 jam Bapak sekalian belajar, nyari-nyari materi yang lama, apa ya jodoh ya. Supaya apa? Bisa disampaikan hari ini. Jangan lupa meningkatkan kapasitas diri kita itu dengan 3 cara minimal. Yang pertama adalah banyak membaca. Jangan lupa tuh baca bukunya Pak Phil, buku TMB, buku panduan sakti yang HNI. Baca buku panduan sakti, baca buku pakai sistem, baca buku ini, termasuk baca juga ini buku Jalan Juangku. Pengen tahu kan kisah-kisahnya Pak Pujaiman? Pengen tahu kan ceritanya Pak Ali Mariadi? Pengen tahu kan ceritanya Pak Wijaya? Nih, baca. 99 leader sukses ada di sini, dari top 1 sampai top 9. Alhamdulillah saya ada di sini. Nah, cari saja ya. Beli bukunya, kalau nggak salah harganya di atas 250-an, nggak salah, dapat poin. Kok mahal Pak? Ya buat ilmu, pengalamannya luar biasa. Ini beli di HNI ID kalau nggak salah. Nah, sekalian baca, itu yang pertama. Yang kedua, ikut training. Jangan ketika ada training saya dulu gila training, wah training apapun saya ikutin. Yang ketiga, coaching. HS ke mentor itu sebenarnya coaching. Jadi kita bisa nanya langsung, Pak, kalau mitra saya itu manajer Pak, dia udah punya jalur ada 6 manajer. Tapi kok belum manajer Pak ya? Baru AB, tapi udah omsetnya udah 1.300 poin. Oh gitu ya Bu ya. Kenapa ya Pak? Ditungguin 2 hari nggak manajer. Coba Bu, dibuka AVO-nya. Lihat. Oh iya Bu. Kan yang terhitung kalau pro mantul itu maksimal 200 poin. Oh gitu Pak ya. Jadi tahu kan? Jadi yang paling tahu bisnis ini, yang paling pengen Anda sukses adalah mentor Anda sekalian. Dan ingat sekalian, mentor kita itu nggak digaji. Alias apa? Mentor kita itu, membina kita itu tidak dipotongkan bonus dari misalnya ini. Pernah nggak dengar ada potongan bonus mentor? Enggak ada. Beliau digaji besar oleh perusahaan, tapi pengen banget Anda sukses di sini. Maka dibagilah klasifikasi menjadi 2 HS itu. HS yang pertama HS presentasi, yang kedua HS pembinaan. Terus kapan Pak HS presentasi? Kapan Pak HS pembinaan? Kalau HS presentasi itu buat mereka para depan kita itu, mereka orang-orang agen baru atau orang-orang yang belum mendaftar di HNI. Misalnya ibu-ibu bapak sekalian ngisi di PKK, di Arisan, itu namanya HS presentasi. Sebutannya kalau bahasa intinya, kalau HS presentasi itu kalau saya pribadi itu di tim biasanya bilang itu boss at home. Boss at home. Jadi cerita apa Pak isinya HS presentasi? Isi HS presentasi adalah product talk, not product knowledge. Product talk Bapak sekalian. Product talk itu produk berbicara. Bapak sekalian, saya lihat silet kemarin. Itu lihat tayangan TV itu. Itu ada artis terkenal.
Dia cerita tentang bagaimana penjagaan untuk COVID-19 begitu ya. Itu tahu-tahu nuangin extra food. Lalu di-share, wah, extra food, ludes. Hari ini aja di BC kosong, sejatah. Gitu. Jadi cerita itu begitu, Bu. Produk talk, bukan produk knowledge. Karena hari ini, Bapak sekalian, beli apapun, kadang kita ini kan tidak pentingin itu isinya apa. Yang penting manfaatnya buat saya apa begitu. Kalau kita produk knowledge di orang-orang belum gabung, kita cerita, Bu, extra food tuh bagus banget, Bu. Ibu tahu di dalamnya ada apa, Bu? Ini ada, Bu, namanya Santom. Oh, Santom itu bagus, bisa buat kanker, kandungan A, B, C, D, E. Pak Nasruddin pasti cerita. Ketika beliau ada beritanya datang. Ini pentingnya HS dengan mentor atau coaching. Pak Nasruddin, saya kan ngajak dia mintanya itulah perawat. Dia ngajak dokter, Pak dokter, ini Pak ada extra food Pak, kandungannya bagus banget Pak. Biasanya sebutin, dokternya diem aja nggak ini. Tapi begitu diajarin, Pak coba bilang begini, Pak, anak saya minum extra food, cocok Pak, daya tahan tubuhnya naik, makanya jadi ini. Coba Pak, kayak anak Bapak cocok juga dengan extra food loh. Oh gitu Mas ya? Iya, dicobain. Lalu besok harinya di follow up, Pak, gimana Pak dokter? Anaknya minum extra food. Oh, alhamdulillah Mas. Oh, yang anak saya minum extra food cocok. Nah, bagi kalian, ini pentingnya kenapa? Pertama, kalau HS presentasi itu isinya produk knowledge. Kalau bagi sekalian belum bisa ngomong, ya Anda pasti bisa ngomong, tapi kadang-kadang di depan, makanya kan kalau saya bilang ngomong di depan orang itu lebih berat daripada ngomong di belakang kan. Nah, ketika Anda melakukan HS presentasi kok belum pede, ya sudah, Anda mulai demo aja, demo greenwash, macam-macam lah demonya. Jadi HS presentasi ini biasanya dilakukan ketika Anda ketemu dengan agen-agen Anda yang masih baru, AB, yang dia bilangnya, apa saya mah pakai doang, saya mah cuma pengen pakai produknya doang, saya mah pengen pakai diskon doang kok Pak. Oh, nah itu HS presentasi. Berapa? Kalau bangun tim baru biasanya, kalau saya pribadi itu 7 kali HS presentasi, 1 HS pembinaan. Jadi HS presentasi isinya adalah cerita produk talk dan peluang bisnis. Jadi tawarkan, jadi habis cerita produk talk langsung sekalian bisa loh dapat diskon setiap pembelanjaan, belanja dimanapun, dengan caranya punya kartu diskon, cerita manfaat kartu diskon, seperti itu. Yang kedua HS pembinaan. HS pembinaan ini adalah udah 10:30 ya, baru jantung ya. Jadi HS pembinaan ini adalah ketika banyak mitra kita datang, udah manajer, pokoknya udah semangat lah HS pembinaan. Nah itu di rumah. Apa isi HS pembinaan? Isi HS pembinaan adalah manfaat produk dan cara kerja benar. Gitu. Jadi ditanya gimana Pak? Saya ngumpul gitu ya, minta-minta kita. Gimana Bu? Hari ini Ibu kan kemarin sudah pada coba extra food. Nah hari ini Bu untuk COVID-19 itu tidak hanya extra food Bu. Kan kita tuh harus meningkatkan imunitas kita dengan meningkatkan vitamin E dan vitamin C. Bisa Bu pakai kolosin. Kan daun kelor bagus loh Bu. Daun kelor itu Bu ceritanya begini. Jadi lebih seperti kayak product knowledge. Supaya apa? Supaya orang yang sudah pakai itu jadi tidak hanya cerita ini bukan hanya karena saya, karena kata-kata kan gini, beberapa orang beli atau beberapa orang daftar dengan kita kan awalnya karena kasihan, mungkin nggak enak gitu. Nah ini jadi klik, ternyata ekstrak bagus banget, ternyata di situ ada santomnya, ada ininya yang kandungan kimianya bagus. Nah itu ada di mana? HS pembinaan. Greenwash misalnya, kita cerita, Bu, greenwash itu bisa begini. Nah seperti itu. Nah lalu cara kerja benar. Kita tanya, Bu gimana gitu. Aduh Pak, saya udah aktif hari ini kok bisnisnya nggak gede-gede ya. Kata coachnya cuma 3 aja. Jadi materi kita jodoh ini untuk ngecek, mentrace langsung secara umum, tanpa buka AVO, tanpa kita tahu jaringannya kayak mana. Kita tanya, gimana Bu, jantungnya kuat nggak?
gimana darahnya, gimana oksigennya. Ketika tiga-tiga ini kuat, insya Allah, maka jantung yang pertama adalah HS. Kita tanya aja, Bu, Ibu udah bikin HS belum di rumah sama tim-timnya? Ibu kayaknya nggak pernah datang HS ya, gitu. Nah, saat hari ini, karena kita hari ini belum boleh keluar rumah, maka bikinlah HS lewat online, HS presentasi maupun HS pembinaan. Bisa ada dengan cara apapun. Yang paling gampang dengan Facebook begini, live. Karena semua orang hampir rata-rata punya Facebook atau pakai WA. Saya sering ngadain HS rutin per jalur saya itu dengan WA. Jadi mereka punya grup, kita HS di situ, HS presentasi, HS pembinaan dan sebagainya. Jadi kuatin jantung kita dengan apa, Bapak sekalian? Dengan support system. Pahami support system, dan inti support system adalah home sharing. Yang kedua, D-nya adalah darah. Ibu Bapak sekalian pernah dengar ada namanya penyakit anemia? Apa itu? Penyakit kurang darah. Ibu pernah lihat orang kena sakit anemia? Pucet, lemes, suaranya pelan, duduk, berdiri, keliengan, kadang pingsan, kalau mens pendarahan lebih banyak, begitu kan, macam-macam. Jadi darah ini adalah kata kuncinya adalah organ tubuh kita. Jantungnya udah bagus, HS-nya udah bagus, tapi darahnya itu kotor. Darahnya enggak darahnya itu darah tua semua atau darah yang sudah tercampur dengan banyak kotoran gitu. Gak ada darah barunya, kayak mana? Mompa apa jantungnya gitu loh. Jantungnya kuat, maka didorong dengan darah yang bagus. Darah itu kata kuncinya adalah apa tuh saudara? Intinya adalah rekrut agen baru. Semua paham lah Bapak sekalian. Ketika hari ini ada mitra saya, udah dapat agen baru yang bagus, semangat luar biasa, merekrut ini, wah semangat. Awalnya udah jadi, Pak gimana Pak ya, saya kok nggak jadi LED ya Bu ya, apa ya Bu, jantung gimana jantungnya? Saya sering ngadain home sharing kok Pak. Terus gimana oksigennya? Oh bagus, oksigen produk banyak. Ini kayaknya darahnya ya, iya Pak, saya lemah rekrutmen, macam-macam. Nah, Bapak sekalian, kalau hari ini kita darah itu orang baru, ketemu orang baru jadi semangat. Maka kata kunci adalah ketika kita menjaga api semangat. Kalau saya pribadi, api semangat, jadi kan kadang-kadang Bapak Ibu habis ini nih berkobar-kobar, wah semangat luar biasa gitu kan, semangat luar biasa. Lalu ketika semangat luar biasa itu kan namanya obor api itu kan lama kecil sendiri, muncul. Kira-kira Bapak sekalian, ketika obor itu, api itu lama-lama mengecil, apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah tambah kayunya. Jadi kalau semangat udah cooling down, udah lemas begitu, tambah kayunya supaya api yang kecil jadi besar. Karena hanya kayu yang terbakar bisa membakar kayu yang lain. Yang kedua lah, gabungin api-api kecil itu dengan api yang lain sehingga lama-lama jadi api unggun. Jadi darah baru Bapak sekalian. Terus aja sekalian kuatin rekrutmen. Pak, kenapa sih harus rekrut? Saya kan nggak suka rekrut Pak. Kalau hari ini dicoba Bu Bapak sekalian, bisnis tanpa rekrut ada nggak? Nggak ada. Pasti harus rekrut. Kan kalau kita hari ini rekrut dalam rangka kebaikan. Kita nggak mau sendirian kan. 5S dari HN itu kan selamat, sehat, smart, sejahtera, dan saudara. Kan banyak saudara supaya kita selamat bareng-bareng, sehat bareng-bareng, terus smart bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng, dan bersaudara. Rekrut agen baru. Banyak yang mengatakan, Pak, agen mitra saya Pak hanya pakai doang. Oh bagus, perbanyak jumlahnya. Edukasi sistem yang baik. Ingat Bapak sekalian, ini bisnis saya. Ini bisnis besar. Jadi kalau Bapak sekalian menganggap bahwa ini adalah bisnis kita, bisnis saya pribadi, bisnis Anda sendiri, maka Bapak sekalian, ketika ada mitra yang belum mau berlari bersama kita itu, ajak lagi, rekrut lagi. Terbukti ketika hari ini saya semakin membaik prestasi dalam HNI-nya, semakin membaik dalam prestasi dunianya, punya prestasi di HNI, bisa dapat reward
alhamdulillah 7 negara, berkeliling ke 7 negara, kemarin ke Spanyol, Maroko Portugal, bisa dapat PKM mobil. Itu mitra-mitra yang dulunya lemes, loyo ketika melihat mentornya semangat, lihat mentornya istiqomah, lihat mentornya tambah prestasi, mereka juga semangat. Nah kalau saya berhenti dengan orang-orang itu aja dan mereka belum mau berjalan, kira-kira gimana Bapak sekalian? Maka kata kunci adalah terus rekrut lagi, rekrut terus. PC kan 20 kali sehari minimal. Lupa kan ini lagi di social distancing, saya nggak bisa keluar rumah. Kan bisa ada WA, kan bisa ada Facebook, share video-video Facebook, ambil dari YouTube, linknya share, japri begitu. Lebih enak oleh sekalian di rumah. Jadi darah itu adalah rekrut dan inilah agen. Dan oleh sekalian penting, agen ini perlu diedukasi dengan baik supaya mereka juga punya komitmen bersama, sukses bersama HNI. Nah, itu darahnya bagi sekalian. Lalu O-nya adalah oksigen. Jodoh, jantung, darah, oksigen. Jantung pompa bagus, darahnya oke, tapi kurang oksigen. Pingsan. Coba ibu kalian pernah nggak ngalamin kurang oksigen atau level paling tingginya lah meninggal karena nggak kurang oksigen, nyemplung ke laut, nggak bisa berenang, tenggelam, oksigen habis, jadi apa? Mati kan gitu. Kenapa kurang oksigen? Kurang oksigen membuat otak kita jadi pusing. Kurang oksigen, lama-lama kita menguap. Wah paling kalau sampai ngolek begitu, wah gitu berarti oksigen tubuh kita kurang. Jadi oksigen penting. Karena salah satu fungsi oksigen adalah ngantain, jadi keping darah itu dia bisa mengapung di cairan darah. Kurang oksigen, otomatis kita jadi lemes. Hope seringnya oke. Terus rekrutmennya oke. Tapi oksigennya kurang. Apa tuh oksigen? Oksigen itu produk. Kata intinya adalah di produk itu adalah agen stok. Jadi kalau saya lihat coba lihat di AVO Anda, buat para ini, buat agen-agen yang sudah punya mitra, coba lihat jalur-jalur yang banyak stokisnya, banyak agen stoknya, gede omsetnya. Karena kan orang ketika ada agen stok itu layaknya ada darah, ada oksigen. Jadi perbanyak agen stok. Berapa sih Pak? Ya normalnya minimal 18 agen stok di 6 jalur berbeda. 18 agen stok di 6 jalur berbeda. Satu jalur minimal 3 agen stok. Masih ingat, kita hari masih ada promantul loh sekalian. Nah, kalau daftar agen stok sekarang nggak bisa. Nanti awal bulan ya. Gitu. Jadi agen stok loh sekalian. Kata kunci adalah memang bahwa sekalian untuk sukses di ini tidak harus punya, jadi tidak harus jadi stokis, tapi punya banyak stokis, punya banyak agen stok. Sehingga ketika hari ini Bapak sekalian, kalau bisnis konvensional, Bapak Ibu buka warung, lalu depannya ada warung baru, gimana kira-kira? Kan saingan. Tapi kalau hari ini Bapak sekalian, Anda jadi agen stok, Anda jadi stokis, DC bahkan BC sekalipun, depan rumah ada stokis atau BC, bagus. Apa artinya? Produk di stok produk di grup kita semakin banyak. Jadi kalau ada orang stokis, dia melarang mitranya stokis, itu salah besar. Salah. Kenapa ketika hari ini kita punya mitra stok produknya banyak, kan semakin orang semakin semangat untuk mendistribusikan ya kan? Jadi kalau hari ini sekalian, ketika hari ini Anda punya mitra ada 10 dan 10-nya ini adalah agen stok, berarti seolah-olah Anda punya bumper stok kalau bahasanya gitu dah. Stok produk itu 10 kali minimal 7,5 juta, 75 juta. Yang 5 jutanya, yang 10 jutanya ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Makanya ini wanti-wanti buat stokis nih, jangan sampai stokis DC, AC bahkan BC itu produknya awalnya jadi stokis 10 juta modalnya, jadi DC 30 juta modalnya, jadi AC 50 juta modalnya, jadi BC sekalipun tahu-tahu 3 bulan 4 bulan produk habis, uang habis, jadi oksigennya percuma. Agen stoknya jadi gimana?
apalagi Anda bahari ini ngajari ini saya pribadi mengatakan, Pak boleh nggak stokis nyicil? Bu, kalau ibu stokisnya nyicil, kasihan ibu, kasihan mitra ibu. Ibu belanja 1 juta, produknya habis, belanja lagi 1 juta, habis, nanti ditunggu sampai 7,5 sampai 10 juta baru input stokis. Pertanyaan, ada produknya nggak? Ya kalau ibu rumahnya misalnya contoh, saya biarkan Jakarta, terus ibu belanjanya kemana? Ke Bekasi, bolak-baliknya ada berapa jam Bu? Maka usahakan, maka saya nggak punya duit Pak, saya nggak bisa jadi stokis, nggak masalah Bu. Ingat kata kuncinya kalau sudah ini, tidak harus jadi stokis, tidak harus jadi DC, tapi punya banyak agen stok. Jadi ingat teman sekalian, kalau hari ini Anda belum juga melewati sukses step pertama yaitu loyal executive director, atau mungkin hari ini loyal executive director mintip-mintip, atau hari ini Anda belum masuk loyal executive director prime, kata kuncinya adalah jodoh. Cek jodohnya itu apa, jantungnya kuat apa enggak. Yang kedua, oksigen darahnya bagus apa enggak, oksigennya banyak apa enggak. Ketika tiga-tiganya itu ada satu yang kurang, maka penting. Kalau hari ini omset terus turun terus gak naik-naik, itu tandanya lemahnya rekrutmen. Saya sering melihat bahwa sekalian, grup itu akan membesar terus atau tidak itu lihat dari rekrutmennya. Kalau rekrutmennya rendah, itu dia bisa turun terus omsetnya. Maka kalau Anda pengen omset membesar, terus rekrut. Dan rekrut di HNI sekalian itu luar biasa. Rekrut di HNI itu kita berpahala banyak. Karena hari ini sekalian, hari ini ketika kita punya mitra yang sangat banyak, ketika mitra itu tahu bahwa kita nih termasuk orang sukses di HNI, mereka juga pengen kayak kita. Lalu ketika inspirasi ini tertular pada orang lain dan kita menjadikan satu perubahan ekonomi umat yang luar biasa. Orang semua pasta giginya halal, orang deterjennya halal, orang samponya halal, minumannya halal, kopinya halal. Berapa pahala yang akan dapatkan sekalian? Mungkin hari ini Anda bonus masih kecil, tapi yakin sahabat saya pahala besar. Karena yang kita ciptakan kan udah halal thayyiban milik Muslim Indonesia berkualitas. Jadi kalau hari ini sekalian Anda pengen sukses, ingat strategi jodoh. J-nya jantung, kuatkan jantungnya, home sharing, edukasi, minta untuk home sharing sampai 3 level generasi. Generasi pertama home sharing mandiri, generasi kedua home sharing mandiri, generasi ketiga home sharing mandiri, maka jauh itu akan kokoh. Tapi ketika hari ini sekalian harus Anda terus yang ngisi home sharing, terus Anda direpotkan dengan ngisi home sharing mitra, berarti tandanya adalah Anda belum bisa menduplikasi. Bisa jadi Anda terlalu hebat, atau kadang-kadang mitra Anda yang belum berani. Maka Bapak sekalian, jangan terlalu hebat-hebat dalam ngisi home sharing. Sederhana aja, supaya mudah ditiru. Nggak perlu Anda menyediakan infocus, layar proyektor, TV LCD, pakai teknologi yang canggih-canggih, nggak perlu. Cukup pakai whiteboard ngisi home sharing. Bisa sambil makan bakso, bisa sambil di teras. Yang penting home sharing. Sering ngumpul, insya Allah sering sukses. Buru Supiati dari Banjarnegara 3 bulan sekalian bergabung bersama HNI, alhamdulillah jadi LED 3 bulan. Beliau cerita bahwa di awal-awal Pak, saya sering rekrut. Apa yang udah habis itu setiap hari saya home sharing karena diminta sama mentor, pokoknya Bu setiap pagi ngumpul. Plus otomatis timnya itu setiap pagi jam 6 ngumpul di rumah beliau. Kadang ngumpulnya cuma ngobrol, kadang cuma mau kemana Bu hari ini, semangat Bu ya. Kadang cuma tilawah bareng, amal sultan bareng, terus nyebar. Tapi karena sering ngumpul, maka terjadi building trust. Ingat Bapak sekalian, kata Pak Esa kemarin, bisnis itu perlu trust. Jarang ketemu, kadang trustnya akan ini. Maka karena Bapak sekalian, kita ingat aset kita bukan gedung, bukan ruko. Karena tidak semua orang punya gedung dan punya ruko. Tapi aset terbaik kita adalah mitra dan mentor. Maka Bapak sekalian, aset kita ini manusia, kita perlu jaga dengan sering ngumpul. Idealnya adalah 1 kali sepekan setiap jalur. Oke? 1 kali sepekan ke mentor. Kalau mentor jauh,
bisa ke mentor terdekat meskipun mentor orang lain, nggak apa-apa. Jadi kalau ada mentor nggak mau kita ikut HS di jaringannya, oh ini mohon maaf Bu, ini BC hanya untuk jaringan saya saja, nah itu laporkan ke sales, karena di sales ada dewan kode etiknya. Karena BC itulah perpanjang tangan perusahaan, jadi semua harus boleh. Alhamdulillah hari ini di BC Semarang 03 terbuka semua mitra untuk HS di tempat kita, dan insya Allah aman, tidak direkrut ulang. Kalau ada yang merasa dirugikan belanja di BC Semarang 03 langsung jawab ke saya ownernya, nanti saya tegur staff saya. Jadi sekalian, kuncinya adalah home sharing, ngumpul. Ya kan, judulnya macam-macam lah. Ibu-ibu bisa ngajak mitra-mitra baru Anda, ayo Bu, kita ini gathering, boleh. Oh kita ini belajar master spirulina, nah, itu. Oh boleh. Atau Bu, ini ada kedatangan mentor Bu, wah beliau pengen berbagi banyak loh Bu sama kita Bu, pengen kenal kita, ngumpul yuk. Atau hari ini lagi social distancing, ibu bapak sekalian, langsung ketika masing-masing grup itu punya masing-masing jalur itu punya grup WA, jadwalin kapan home sharing di jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4 terus. Dan Anda supaya bisa mengeluarkan yang bisa kata-kata atau mengeluarkan materi, ya Bapak sekalian sudah dapat input kan. Dari mana inputnya? Dari mentor. Gitu. Jadi penting gitu ya home sharing. Yang kedua, saya ulang lagi lah, darah rekrutmen masif, rekrut. Gitu. Jadi untuk sukses banyak rekrut supaya muncul darah-darah baru, dan ajarkan mitra untuk bisa merekrut. Jadi cara ngajarin, ajarkan cara merekrut yang pertama. Yang kedua, ajarkan mitra untuk bisa ngajarin mitranya merekrut. Yang ketiga, ajarkan bagaimana caranya mitra kita bisa mengajarkan mitranya untuk merekrut. Yang keempat adalah oksigen, perbanyak produknya di grup kita, perbanyak agen stoknya, agen stok yang sehat. Agen stok sehat itu di AVO-nya 2000 poin Bapak sekalian. Di AVO ya, jangan di ICS. Gitu. Nah, penting itulah Bapak sekalian, materi kita hari ini nggak kerasa jam 11 ya Allah. Saya kalau udah ngomong kadang-kadang kelewatan gitu kan, mohon maaf. Hari ini suasana di rumah saya memang sedang rame-ramenya, ada 4 anak dan 4 ponakan saya di sini. Jadi walaupun mungkin tadi ada yang sempat dan ada suara bising lain di kampung wajar. Tapi di kampung offsetnya orang kota loh gitu deh. Jadi sekalian terus semangat, jangan lupa besok stay tune lagi di Fanspage High ini, sales ini, dan insya Allah kita akan kita akan mulai lagi materi-materi yang baru. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab, kalau saya sesi tanya jawab nanti panjang banget loh ya. Jadi kita diagendakan maksimal jam 11. Terima kasih. Hari ini dari saya Khalid Nawawi, saya tinggal di Semarang Bapak sekalian. Kalau punya mitra di Semarang bisa direferensikan ke saya. Nomor telepon saya ada di buku putih, buku panduan sukses, itu ada alamat BC Semarang 03. Dan terima kasih bagi Bapak sekalian yang sudah menyimak saya dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya cukup sekian. Kita terus bersama-sama dengan baca hamdalah, istighfar bersama-sama, dan doa bermajlis, dan kita berdoa bersama semoga cobaan kita hari ini COVID-19 segera bisa Allah angkat wabah ini. Saya udah rindu sekali untuk ke masjid, Jumatan di masjid, bisa sangat rindu sekali kumpul-kumpul dengan mitra-mitra. Tapi hari ini sementara ditahan dulu. Kita hari ini terus dengan online, dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda. Hari ini sukses. Siapa yang sukses? Tepuk dadanya, sebut namanya. Siapa yang sukses? Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Takbir, Allahu Akbar. Sampai jumpa lagi di